Adian Napitupulu mungkin bagi sebagian orang dipuji karena berani mengkritik ketika di pemerintahan. Tetapi bagi sebagian orang mengatakan tidak tahu diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Nah, sekarang kita ingin uber berita, uber isu yang cukup seksi, sangat seksi bahkan, soal Adian Napitupulu yang akhir-akhir ini kok mengkritik, ya, terutama mengkritik BUMN. Sama seperti saya. Cuma kan kalau saya mengkritik BUMN nggak enak juga. Tetapi ya kalau kita tidak sampaikan apa yang kita ketahui, paling tidak menurut perspektif kita, ini kan tidak baik juga bagi pembangunan BUMN ke depan. Karena saya selalu mengatakan BUMN bisa berhasil kalau dia dilepaskan dari dua hal. Pertama politisasi, yang kedua birokratisasi. Politisasi itu kalau BUMN dijadikan tempat penampungan tim-tim sukses, relawan, dan lain sebagainya. Tanpa kompetensi yang jelas misalnya. Ataupun walaupun ada kompetensi yang jelas, ya kita harus pertimbangkan integritasnya. Kita pertimbangkan apakah dia punya vested interest terhadap kelompoknya atau tidak. Terhadap partainya atau tidak. Karena sekarang mudah sekali seorang pengurus partai teras dengan jabatan tinggi tiba-tiba jadi komisaris dan berhenti sebagai pengurus. Emang semudah itu ya. Nanti setelah tidak menjabat lagi, lalu kemudian masuk lagi pengurus partai politik. Atau selama menjabat tetap juga cawi-cawi. Kan gawat jadinya BUMN kita kalau dipolitisasi seperti itu. Yang kedua adalah birokratisasi. Hampir semua pejabat eselon 1 dan 2, terutama eselon 1, seperti sekjen, dirjen, sekretaris, deputi, itu seperti bancakan saja. Oh, BUMN ini tinggal bagi-bagi jabatan. Termasuk misalnya yang paling utama adalah pejabat-pejabat di ring istana. Ya. Yang kedua, pejabat-pejabat di Kementerian BUMN sendiri itu direkrut oleh Erick Thohir langsung dijadikan komisaris di tempat-tempat yang besar, BUMN besar seperti Mandiri, BRI misalnya. Lalu kemudian ada juga di Pertamina, ada juga di Bukit Asam, ada juga di Inalum. Semuanya BUMN yang memiliki keuntungan di atas 10 triliun. Jadi kalau orang nggak paham itu a matter of tantium ya. Jadi matter of money, tidak hanya soal bahwa pemerintah perlu memiliki wakil di BUMN tersebut. Karena saya katakan kalau hanya memiliki wakil, semua yang diangkat oleh Kementerian BUMN itu adalah wakil dari pemegang saham. Itu saja prinsipnya. Dan tidak mungkin juga direksi itu tidak mengikuti direction Kementerian BUMN. Karena at any time bisa memberhentikan. Ya. Itu. Lalu kemudian tadi birokratisasi, jabat rangkapan dan juga politisasi. Jadi dua hal ini yang harus kita underline. Nah, untung orang seperti Adian juga mulai berbicara. Kita nggak tahu motifnya apa. Entah motifnya untuk kepentingan partainya atau karena ada konstelasi politik yang kelihatannya ini sudah mulai berat ke sana berat ke sini. Erick Thohir ya. Apalagi dikaitkan dengan isu 2024. Ada beberapa kelompok yang sudah mendeklarasikan Erick Thohir sebagai calon presiden 2024. Ada video bagi-bagi sembako dan lain sebagainya. Tidak apa-apa, semua orang bercita-cita. Yang penting jangan menyalahgunakan jabatan, ya kan? Apalagi Erick Thohir bilang akhlak, ya kan? Masa bicara akhlak tapi kemudian justru memanfaatkan jabatan untuk move secara vertikal, bargaining position untuk 2024. Apalagi kan kelihatannya sekarang ini dekat dan sangat menjadi anak emas Presiden Jokowi, ya. Dirilis oleh kompas.com ya setelah debat di televisi Kompas. Adian Napitupulu persoalkan pengangkatan komisaris BUMN. Ini berita Kamis 25 Juni sesungguhnya 2020 ya.
Politisi PDIP Adian Napitupulu mengatakan ada relawan yang mendeklarasikan Erick Thohir untuk menjadi calon presiden diangkat sebagai komisaris di salah satu perusahaan plat merah. Sayangnya, Adian tak menyebutkan identitas orang yang dia maksud tersebut, termasuk di mana BUMN tempat orang tersebut menjadi komisaris. Namun, yang pasti orang yang dimaksud Adian tersebut berasal dari golongan milenial. Waduh, saya ingat Rizal Ramli jadinya. Milenial tapi mentalnya sudah mental apa ya. Bahasa Rizal Ramli itu mentalnya bejat katanya. Ini mohon maaf, ini bahasa Rizal Ramli saya pakai. Ada satu lagi yang sedang diidentifikasi. Milenial itu pernah deklarasi Erick Thohir for presiden. Kemudian beberapa hari kemudian dia diangkat jadi komisaris. Apa iya alat ukurnya deklarasi presiden baru diangkat jadi komisaris? Ujar Adian saat menghadiri forum satu meja di Kompas Televisi Rabu 24 Juni 2020 malam. Ya tapi kan banyak sekali orang yang mendeklarasikan presiden menjadi komisaris kan. Ya relawan-relawan Jokowi kan. Jadi Sobat RH sekalian, saya ingin memberikan konsep hukum tata negara yang pernah saya sampaikan ya dengan Ustaz Somad. Begini, yang namanya simbol-simbol negara itu tidak boleh dipakai. Jadi simbol-simbol jabatan itu tidak boleh dipakai untuk kegiatan-kegiatan non-state. Misalnya, tidak boleh lagi ada yang namanya Projo, Pro-Jokowi. Tidak boleh lagi ada Leto ya. Leto itu loyalis Erick Thohir. Kenapa? Karena baik Jokowi maupun Erick Thohir itu adalah pejabat. Dia sedang berada di dalam jabatan negara. Kalau relawan Sandi Uno boleh, karena dia bukan pejabat. Relawan Rizal Ramli boleh. Prabowo tidak boleh, karena dia sudah jabatan. Kenapa? Ya inilah azas-azas umum pemerintahan yang baik. Ajaran tentang good governance dan clean government. Jadi kadang-kadang ini nggak dipakai. Kalau misalnya Menteri Desa misalnya Budi Aristiadi masih juga pakai Projo, waduh itu gawat. Dia sudah dua melanggar etika berpemerintahan. Di satu sisi masih menggunakan nama Jokowi dan di sisi lain dia sudah menjadi menteri. Ya, jadi simbol-simbol negara itu jangan dipakai. Nanti yang terjadi adalah akan ada konflik of interest. Tetapi setelah misalnya nanti Jokowi pensiun, mau bikin Jokowi Center atau misalnya SBY Center, Habibie Center, nggak ada masalah. Tapi jangan dibuat ketika seseorang itu menjabat, karena potensial untuk adanya konflik of interest. Nah mudah-mudahan ini kritik ya, jangan dianggap sebagai penghinaan. Kita susah kadang-kadang tidak bisa membedakan antara masukan, kritik, dan penghinaan ya. Apalagi yang saya sampaikan adalah konsep bertata negara. Boleh setuju, boleh tidak ya, boleh dibantah juga. Selain itu, Adian pun mengungkapkan ada orang yang bukan berasal dari partai koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo Ma'ruf Amin juga mendapatkan posisi komisaris di salah satu BUMN. Contoh lain, di PTPN 14 yang menggantikan posisi komisaris orang partai juga, tapi bukan dari partai pendukung koalisi. Di PTPN 7 yang menggantikan juga bukan partai pendukung koalisi. Ini partai yang bukan pendukung koalisi pemerintah yang menggantikan, kata dia. Lantas Adian pun mempertanyakan langkah yang diambil Erick Thohir tersebut. Menurut dia, padahal ada orang yang berasal dari partai koalisi Jokowi Ma'ruf yang mempunyai kompetensi seperti orang tersebut. Kalau sama-sama berangkat dari partai politik, kalau kemudian ada yang harus didahulukan, diadu kompetensinya, diadu keberpihakan politiknya, kenapa? Karena presiden harus memastikan programnya berjalan sampai ke bawah. Siapa yang bisa menjalankan? Dia adalah orang yang setuju terhadap ide-ide dari presiden, ucap dia. Kalau ini saya tidak setuju ya. Nah itulah yang saya katakan sebagai politisasi BUMN. Jadi BUMN itu sedapat mungkin itu memang diurus orang-orang yang profesional dan non-politik. Kalau dia berasal dari partai politik hanya berhenti sebagai pengurus, tapi tidak berhenti sebagai inner circle di partai politik tertentu, ya gawat nantinya. Dia bisa mempengaruhi BUMN tersebut untuk kepentingan partai politiknya. Tidak hanya untuk kepentingan presiden. Siapa bilang, menteri-menteri pun kadang-kadang
lebih setia kepada partai politiknya ketimbang kepada presidennya. Makanya kemudian portofolio kementerian tertentu itu hanya diisi oleh partai politik itu saja. Coba saja lihat. Contohnya misalnya, ya kita lihat sendirilah ada beberapa kementerian. Tidak perlu saya sebutkan kementerian apa ya. Jadi justru bagaimana BUMN stay away dari politik ini adalah PR yang terbesar. Dan yang saya kira Erick Thohir pun tidak mampu lolos dari itu. Karena terlihat ya sama saja modusnya. Diangkat sebagai komisaris BUMN dan kemudian menyerahkan surat pengunduran diri sebagai pengurus. Antara pengurus dan tidak pengurus kadang-kadang bedanya tipis. Kalau yang bersangkutan masih aktif ya sama saja bohong. Tapi ya susah sih ya. Karena akhirnya kan semuanya berasal dari partai politik. Bahkan untuk jabatan kunci seperti komisaris utama Pertamina kan berasal dari partai politik juga. Pak Ahok kan masuk PDIP dia ya sebagai kader PDIP juga akhirnya. Nah, kalau kita mau profesional, ya harusnya komisaris dan direksi ya orang-orang profesional semua. Orang-orang yang memang betul-betul ingin berkarya di sana. Bukan orang-orang yang kemudian menjadikan ini sebagai bancaan, sebagai cara untuk memperoleh penghasilan tambahan dan lain sebagainya. Tapi tidak mau berpikir full time di sana. Memang komisaris itu bukan pekerjaan full time, tapi berpikirnya harus full time. Itu menurut pendapat saya. Dan sayangnya banyak orang yang nempel nama saja, nggak bekerja. Ya. Kadang-kadang dari 5-6 komisaris yang bekerja paling ya 1, 2, 3. Biasanya yang bekerja itu cuma komisaris utama dan komisaris independen. Karena komisaris independen harus mengetuai komite dia. Baik itu komite audit maupun komite renumerasi biasanya. Nah, yang tidak masuk ke pengurusan itu biasanya ya kurang aktif. Ya paling tidak punya alasan untuk membolos ya. Dan alasannya sering sekali kadang-kadang. Lagi rapat dengan DPR, lagi ketemu menteri, lagi ketemu presiden dan lain sebagainya. Itu berdasarkan pengalaman saya ya. Jadi bisa dibayangkan kalau kemudian semua komisarisnya pada sibuk dan tidak sempat punya waktu untuk mengurusi BUMN. Atau hatinya tidak di BUMN yang bersangkutan. Itu kritik saya. Seperti biasanya kalau ada statement seperti ini pasti akan dibantah ya. Karena kan kebiasaan negara ini membantah dulu, bukan mencerna masukan orang biasanya. Dalam kesempatan yang sama, staf khusus Menteri BUMN Arya Sinulinga menyatakan penunjukan komisaris di BUMN bukan tanpa alasan. Orang-orang yang diangkat sebagai komisaris dilihat berdasarkan pengalaman dan kompetensinya. Ini normatif ini. Emang dia tahu kompetensi semua komisaris ya. Dari 140-an BUMN dikali 5. Saya kira nggak tahu semua ya. Gitu. Ini termasuk komisaris di PTPN seperti yang disebutkan Adian. Kalau kita lihat orang-orang itu dulu pernah jadi direktur di PTPN. Orang yang punya pengalaman di perkebunan, ujar Arya. Ya kalau punya pengalaman ini ya bagus lah. Jadi artinya masih masuk akal ya. Bahkan imbuh dia ada pula usulan-usulan dari para pegawai PTPN mengenai nama calon komisaris. Ya bagus juga kalau mempertimbangkan arus bawah ya. Saya termasuk setuju. Ada usulan dari teman-teman perkebunan. Itu kita lihat mengambil orang-orang yang berpengalaman, terang Arya. It's okay ya. Artinya sebenarnya begini, Sobat Era sekalian. Orang seperti saya sebenarnya menghargai ide-ide yang baik. Seperti yang dikatakan Arya tadi, it's okay. Kalau misalnya ada aspirasi dari bawah, begitu waktu saya menjadi komisaris utama, saya sangat dekat dengan serikat pekerja. Bisa dicek. Serikat pekerja Jasa Marga dan serikat pekerja Pelindo 1. Dan saya selalu menginginkan bahwa yang namanya jabatan di BUMN tersebut diutamakan untuk mereka yang meniti karir dari bawah di BUMN yang bersangkutan. Kalau perlu orang luar, harus betul-betul extraordinary people. Artinya memang orang yang stoknya tidak ada di BUMN yang bersangkutan. Nah ini kadang-kadang ini kan soal politik juga, soal backing-backingan juga, soal siapa dapat cantolan di mana. Dan itu sudah rahasia umum. Untuk bertahan sebagai komisaris ketika pergantian kekuasaan, ya harus berlindung, harus merangkul kekuasaan. Ya, kalau Anda tidak merangkul kekuasaan malah mengkritik kekuasaan ya Anda tidak akan bertahan di sana. Tandri Abeng tidak bertahan di Pertamina walaupun dia mantan Menteri BUMN ya yang pasti jauh lebih tahu ya dari Pak Basuki Cahayapurnama soal ke BUMN-an. Tapi kan tidak berarti kemudian dia bisa bertahan.
Dan yang bertahan itu ya orang yang berada di lingkar kekuasaan. Beberapa di lingkar kekuasaan saya tahu bertahan. Jadi saya sesungguhnya ingin menantang ya Erick Thohir. Apakah yang bersangkutan ini serius betul membenahi BUMN atau tidak? Ataukah hanya sekedar membangun dinasti baru? Ini saya agak keras sedikit ya. Membangun dinasti baru dan kemudian ketika Menteri BUMN yang baru datang akan bilang, ini semua kerja menteri ini kita harus rombak kembali. Sama seperti sekarang Erick Thohir melakukan perombakan terhadap apa yang sudah dilakukan oleh menteri sebelumnya Rini Sumarno. Nah ini hal yang menurut saya tidak baik ya. Jadi sekali lagi saya sangat setuju dengan orang seperti Adian Apitupulu yang berani mengkritik BUMN karena dia adalah orang dalam pemerintahan. Dia berasal dari the ruling party. Walaupun it is a big question juga. Karena kebetulan di lingkar BUMN nggak ada PDIP-nya. Mungkin ya, Arya Sinulinga kan dari Perindo awalnya. Lalu siapa lagi? Ada yang dari kepolisian. Ya, ada yang dari profesional. Bahkan dari swasta. Itulah orang-orang yang direkrut. Lalu kemudian 2 wakil menteri sebelumnya dari BUMN. Jadi itulah tim Erick Thohir sesungguhnya. Jadi kalaupun ada satu-satunya orang partai politik yang pensiun kemudian ya cuma Arya Sinulinga dari Perindo. Tapi sisanya adalah orang-orang yang dia rekrut sendiri. Dari kepolisian aktif ada 1, kemudian dari konsultan keuangan, konsultan ya, ada konsultan internasional ya, kantor akuntan publik 1, lalu kemudian ada juga dari BUMN ya, wakil menterinya juga dari BUMN. Nah, itulah tim inti Erick Thohir saat ini dan memang nuansa politik ya itu tidak bisa dihilangkan. Jadi dari kritik Adian ini tentu ada nuansa politiknya. Tapi begini, kalau kita menerima kritik sobat era sekalian, jangan terlalu dipikirkan motifnya. Terima saja kritiknya itu seperti apa dan dicerna. Ya kan? Jadi Adian mengkritik 2 hal. Ada komisaris yang baru melakukan deklarasi, lalu kemudian diangkat sebagai komisaris. Nah, itu kan tinggal dilihat saja apa benar apa enggak. Kalau dikatakan karena dia mampu, iya, tetapi kan kita harus paham juga. Sesuatu itu kadang-kadang dilihat dari konteksnya. Anda hari ini dianggap orang benar, tapi begitu pergi ke tempat lain dianggap orang yang keliru, orang yang salah. Karena waktu dan tempat itu bisa membuat posisi orang berbeda, walaupun melakukan tindakan yang sama. Adian Apitupulu mungkin bagi sebagian orang dipuji karena berani mengkritik ketika di pemerintahan. Tetapi bagi sebagian orang mengatakan tidak tahu diri. Tapi ketika dia di luar pemerintahan mengkritik nanti akan dibilang sakit hati seperti yang dialamatkan ke saya. Jadi kalau kita mau hidup dalam dunia kritis seperti ini ya memang harus teguh. Harus tabah, harus kuat prinsipnya. Tapi yang paling penting adalah dilandasi pikiran dan hati yang lurus dan bersih. Nah kebetulan saya memiliki sedikit pengetahuan di BUMN. Saya kemudian berpendapat, nggak benar yang namanya wakil menteri itu menjadi komisaris. Apalagi komisaris biasa atau wakil komisaris. Tidak benar yang namanya pejabat-pejabat di lingkar BUMN itu semua diberi jabatan empuk di BUMN kelas 1 yang sebenarnya tanpa dia pun sudah bekerja secara muter dengan sendirinya, seolah-olah direkrut untuk diberikan tambahan penghasilan sama seperti dirjen dan sekjen lainnya atau orang-orang partai politik yang ikut berjasa dan lain sebagainya. Kalau begitu caranya ya sudah, bilang saja bahwa yang namanya BUMN ini adalah alat untuk memberikan kesenangan kepada para pejabat dan para relawan atau mereka yang mendukung calon presiden tertentu dan kebetulan menang. Kalau itu yang terjadi, sudahlah. Nggak akan ada bedanya BUMN saat ini dengan BUMN sebelumnya. Kecuali bedanya klaim saja. Tentu Menteri BUMN ya, akan mengatakan BUMN sekarang jauh lebih baik. Tapi kita lihat saja. Let's see 2024 nanti bagaimana kondisinya. Oke? Mudah-mudahan baik. Kalau baik kan berarti saya yang salah. Tapi kalau tidak baik ya berarti kita harus menunggu lagi. Bahwa harus ada orang yang akan memperbaiki semua ini.
Sobat Era sekalian, itu saja masukan kritik dari saya. Mudah-mudahan didengar. Tidak didengar juga tidak apa-apa. Yang penting tidak ada maksud untuk menghina. Apalagi karena dilandasi rasa sakit hati ya. Karena saya sudah memilih untuk berada di luar ring. Untuk berteriak, bersuara ya. Karena itulah tetap harus di channel ini. Karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang memeras, membenci, dan mengancam. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciao!